Bagaimana cara kita mengubah perspektif kehidupan supaya bisa menikmati hidup ini. Hidup ini hanya sekali. Hidup ini sekali bukan untuk disesali. Tengok teman saudara, sedikit marah. Bilang hidup ini hanya sekali, bukan untuk disesali. Saudara-saudara yang nonton tolong ditulis, hidup ini hanya sekali, bukan untuk disesali, tetapi untuk dinikmati. Amin. Nah, kenapa ada orang yang saya katakan dia punya segalanya, dia punya tahta, punya kuasa, punya harta, punya permata, banyak wanita, tetapi di ujung kehidupannya dia mengatakan, ini hidup menyusahkan. Sia-sia semuanya itu. Kenapa sia-sia? Karena Anda melihat dengan perspektif di bawah kolong langit. Itu persoalannya. Ketika saudara melihat segalanya dengan kacamata di bawah kolong langit, saudara akan bermasalah dengan hidup saudara. Apa maksudnya di bawah kolong langit? Mari kita akan lihat. Kalau saudara membaca kitab Pengkhotbah, saudara akan menemukan kata sia-sia. Semuanya sia-sia. Di bawah kolong langit semua sia-sia. Karena Anda melihat dengan kacamata apa di bawah kolong langit? Bumi. Kalau saudara melihat hidup dari perspektif bumi, perspektif yang fana, perspektif sementara, perspektif manusia, Anda pasti akan kecewa. Maka belajarlah melihat segalanya dengan perspektif di atas langit. Apa itu? Perspektif surgawi. Ketika Anda melihat segala sesuatu dengan perspektif surgawi, saudara sedang melihat kenyataan dengan kacamata Tuhan. Itulah wisdom. Apa itu wisdom? Melihat kenyataan dengan kacamata ilahi. Apa itu hikmat? Menerawang, menafsirkan semua yang terjadi dengan kebenaran firman. Kalau saudara melihat semuanya dengan kebenaran firman, saudara tidak akan melihat segalanya sia-sia. Sia-sia. Itulah sebabnya saudara-saudara, sekali lagi saya mau membagikan kebenaran ini yang saya dapatkan dari renungan yang saya baca. Dan saya pikir ini bagus sekali karena ini akan menolong kita untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana saudara menikmati hidup. Amin. Amin saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang punya segalanya, punya kesempatan untuk menikmati tapi selalu mengeluh, selalu tidak bahagia, kesana kemari saudara, selalu mengatakan, aduh kenapa hidup saya terus begini. Saudara-saudara mungkin salah poin melihat itu segala, melihat kehidupan ini. Ini contoh, belajarlah dalam hidup saudara tidak membesar-besarkan yang kecil. Ini contoh, saya baru keluar tadi buka pintu gerbang, di dekat pintu gerbang ada kotoran anjing tetangga. Dia berak, tidak bilang sama saya di depan rumah saya. Cukup banyak itu kotorannya, saudara. Gara-gara kotoran anjing tetangga, jangan sampai saya marah, kemudian saya memarahi semua tetangga, saya mencurigai setiap anjing. Kemudian saya kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup hari ini. Jangan membesar-besarkan hal yang kecil, sehingga Anda lupa menikmati apa yang sudah disediakan Tuhan di depan mata Anda. Saya berkali-kali mengatakan, kalau gara-gara lalat hinggap di steak, saudara sudah pesan steak Wagyu yang harganya 350.000, baru mau makan kemudian tiba-tiba ada lalat hinggap. Saudara-saudara, itu lalat hinggap, dia salah alamat. Kemudian saudara marah dan mengatakan, kurang ajar ini lalat, tidak tahu diri. Saya sudah siap, sudah sebulan menabung mau makan ini steak 350.000, saudara-saudara. Saya sudah siap, sudah berdoa baru bilang amin, lalat hinggap. Kemudian saudara tidak jadi makan, saudara mengeluh pulang dan saudara mengatakan lalat. Saudara sepanjang malam, saudara tidak bisa tidur, hanya mikirin lalat. Dan tidak jadi makan steak Wagyu yang harganya 350.000.
Hei saudara-saudara, mohon maaf nih, Anda kehilangan sukacita menikmati gara-gara lalat, Anda tidak bijaksana. Hidup ini hanya sekali. Apakah dengan memakan steak yang dihinggapi lalat kemudian saudara kehilangan nikmat? Enggak. Saudara kan belum merasakan. Steak wagyu yang enak itu walaupun dihinggapi lalat 100 rasanya masih sama. Otak kita yang berbeda karena kita mikirin, oh nanti bagaimana kalau lalat itu bawa bakteri, oh nanti bagaimana kalau dia bertelur di atas steak saya, oh nanti bagaimana. Anda kehilangan sukacita gara-gara pikirannya nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana. Termasuk Anda kehilangan kesempatan menikmati hidup gara-gara mengizinkan kesulitan hidup yang belum jadi atau belum tentu untuk hari esok, Anda izinkan untuk hari ini. Maka dengarkanlah nasihat ini. Beberapa hal yang harus saudara belajar menikmati. Apa rahasia untuk menikmati hidup Anda? Nomor 1, kalau saudara mau menikmati hidup, ini top 5 rahasianya Pak Larry Stockstill, yang saya yakin saya diberkati, saya mau belajar untuk melakukan yang sama. Nikmati kebersamaan dengan teman-teman Anda. Wow, saudara-saudara, saya betul-betul tercengang waktu mendengar seorang pendeta mengatakan sekarang ini di Inggris diangkat seorang menteri urusan kesepian. Serius saudara, ada menteri urusan kesepian karena di Inggris penduduknya disurvei 68% kesepian. Amerika sudah 53%. Ini aneh sekali, saudara bisa nonton TV, bisa barangkali punya HP, tetapi mungkin gara-gara semua online, orang kehilangan teman. Teman yang ada adalah teman maya. Di dunia maya, teman Anda belum tentu teman Anda. Yang friend dengan saudara, itu belum tentu teman Anda. Anda kan belum pernah ketemu. Iya kan? Maka saudara-saudara, carilah 3 teman seperti Yesus memilih 3. Ada Yohanes, ada Petrus, ada Andreas. Core friends. Saudara-saudara, dalam hidup ini Anda perlu teman. Dan kalau saudara sudah menemukan teman, nikmatilah pertemanan Anda. Karena orang yang bahagia adalah orang yang sudah menemukan pertemanan. Apa gunanya punya segalanya dalam hidup ini tanpa teman? Saya kasihan pemuda yang kaya itu, tidak punya teman. Saya dengar dari Pak RT, dia mati aja menguburkan dirinya sendiri. Kasihan, hidup ini, Anda hidup sendiri. Ya, tidak punya teman, tidak punya kawan, tidak ada asosiasi, tidak pernah ikut arisan. Ya kan? Nyanyiannya hanya satu, sendiri, kini aku sendiri lagi. Kasihan. Kasihan saudara-saudara, hidup sekali, nikmatilah pertemanan saudara. Amin. Amin saudara-saudara. Saudara punya teman? Saudara punya teman dekat. Teman itu bisa memberikan kekuatan buat saudara. Teman bisa memberikan nilai tambah kebahagiaan dalam hidup saudara. Bergabunglah dalam kelompok kecil setiap minggu katanya. Punya kelompok kecil di mana saudara bisa tertawa bersama, menangis bersama, menikmati makan bersama, pijit bersama, ya kan? Luar biasa, mancing bersama, ya, menjala ikan bersama. Saudara perlu memiliki teman. Dikatakan bahwa saudara, Alkitab mengatakan berdua lebih baik dari satu. Ini adalah sinergi. Ketika efek gabungan lebih besar dari 2 efek individu. Teman menciptakan kekuatan dan momentum yang tidak akan pernah bisa Anda capai sendirian. Seorang mengatakan begini, Anda betul-betul menjadi Anda waktu Anda bersama dengan teman-teman Anda. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan manusia tidak satu. Itulah sebabnya Tuhan menghadirkan Anda dalam kelompok yang namanya keluarga. Karena Tuhan mau Anda bahagia bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Mohon maaf saudara-saudara yang
single, hidup menyendiri, menjauhi kerumunan, tidak suka dengan manusia, akhirnya berkawan dengan Blackie. Saudara berkawan dengan Sniffer, dengan Goofy, atau dengan Subi. Ya kan? Ada Bonnie, ada siapa ya? Saudara punya kucing atau anjing. Ada orang-orang yang tidak mau berkawan dengan manusia karena takut disakiti. Ini resiko kita berteman. Tetapi jauh lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Jadi saudara, cari teman. Amin. Sudah punya teman? Teman yang membuat Anda bahagia kalau ada bersamanya. Yosua sudah ada teman? Oh, sudah ada. Ya, luar biasa. Ada teman yang kalau kaum berdekatan membuat kamu berbunga-bunga? Ada. Nikmatilah pertemanan saudara. Anda yang anti teman bertobat. Sendiri itu kasihan saudara. Pernah ketemu dengan orang yang sendiri? Berdiri di tepi jalan, menatap semuanya, dan saudara anti orang. Saudara tidak akan bahagia, mohon maaf. Konon orang yang kesepian cepat menuju kematian. Serius ini, kau tidak boleh ketawa. Kalau tidak percaya, sendirilah sampai akhir hidupmu. Yang kedua, nikmatilah pekerjaan Anda. Semua mengucapkan nikmatilah pekerjaan Anda. Bagus sekali di sini, saudara. Kita semua tampak tidak puas dengan pekerjaan. Kami menginginkan pekerjaan yang lebih baik, jam kerja yang lebih baik, gaji yang lebih baik, tunjangan yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, tetapi lupa menikmati pekerjaan. Saudara hanya mikirkan kapan gaji saya naik, kapan kantor saya berubah, kapan sofa saya diubah, kapan meja makan berubah. Saudara lupa menikmati pekerjaan. Saudara, belajarlah menikmati pekerjaan. Ketika pekerjaan, ada yang bilang begini, ketika saudara bekerja seperti bermain, Anda sedang menikmati pekerjaan. Orang yang bahagia melakukan pekerjaannya lebih produktif. Jadi kalau saudara ingin bahagia untuk menjalani pekerjaan saudara, nikmatilah, senangilah pekerjaan Anda. Jangan melakukan pekerjaan yang Anda tidak suka, Anda stres. Nah kalau setiap kali mau masuk kantor gemetar, saudara. Setiap mau cek log, saudara gemetar, keringat dingin keluar. Karena saya akan duduk di kursi yang sama, menghadap tempat yang sama, menghadapi pekerjaan yang sama. Kemudian saudara gemetar, sudah stres, sudah tidak menikmati. Saudara pulang juga tidak akan pernah menikmati kehidupan ini. Apapun yang Tuhan sedang berikan di depan matamu, ini slogan yang Rasul Paulus berikan kepada kita semua. Apapun yang kau jumpai dengan tanganmu, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Itu rahasia kita memiliki atau menggunakan perspektif yang benar. Karena pekerjaan itu seasonal, pekerjaan itu musiman. Di musim apa Anda saat ini nikmati. Jangan menunggu nanti, wah kapan saya jadi manajer nih? Kalau saya sudah jadi manajer, saya akan bahagia. Kapan saya menjadi bos? Kapan saya menjadi kepala bidang? Kapan saya menjadi koordinator? Nah, kalau saudara nunggu nanti, saudara lupa bahagia hari ini, kasihan. Karena menunggu nanti kapan? Nanti kalau saya sudah, nanti jika, saudara-saudara, hidup ini hanya sekali. Tolong cek baik-baik, kalau hari Senin Anda tambah semangat atau hilang semangatnya. Kalau sudah mau tiba hari Senin, ini mau masuk kantor, saudara berapi-api, haleluya, hari Senin lagi, Tuhan baik, luar biasa. Atau saudara bete kalau sudah minggu sore, kapan Senin lagi nih, kapan Senin lagi. Saudara sudah tidak sabar menanti Senin, atau kalau hari Senin bangunnya telat.
kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Yang paling tahu adalah saudara. Enjoy your work. Nikmati pekerjaan saudara. Kalau saudara menikmati pekerjaan saudara, saudara kerja tidak terasa. Apa pekerjaan saya sekarang? Salah satunya berkhotbah. Maka kalau saya khotbah bisa seminggu itu 6 hari Minggu bisa 6 kali, tidak rasa capek. Sampai rumah baru capek. Istri saya yang tahu. Tapi waktu khotbah, saudara, karena itu apa yang saya sukai, apa yang saya nikmati, tidak merasa capek. Kalau sudah khotbah di tempatnya Pak Paulus Suryajaya, saudara-saudara di GBI GMCC ya, City. Itu setelah khotbah ketiga diajak ke lantai 7 pijit refleksi. Tunggu 1 jam, setelah itu khotbah lagi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, yang paling tahu apakah Anda menikmati pekerjaan Anda adalah Anda sendiri. Jadi kalau saudara sudah bad temper, saudara tidak suka, saudara gampang mengeluh, lebih baik cari pekerjaan yang lain. Serius nih. Kalau saudara sudah tidak menikmati pekerjaan saudara, misalkan setiap kali kerja saudara dapatnya sesuatu yang tidak baik, saudara tidak termotivasi, saudara tidak bahagia, mungkin waktunya musim yang berbeda. Tidak ada salahnya memilih pekerjaan yang lain. Iya kan? Amin. Mungkin aja Ibu Tari misalkan aja bosan dengan hitung-hitungan. Sudah waktunya mau melukis sekarang. Misalkan aja. Kemudian kursus menggambar atau melukis, ya kan? Karena mungkin sudah waktunya. Tidak ada masalah, ya kan? Sudah bosan dengan angka, ya kan? Atau sebaliknya saudara pelukis bosan dengan warna. Saudara mau menjadi peternak, mau pegang-pegang ya kan binatang dan sebagainya. Misalkan aja. Kita semua dalam hidup ini yang namanya pekerjaan adalah seasonal. Nikmati pekerjaan saudara. Amin. Jadi saudara-saudara, saya mau memberitahukan kepada Anda semua yang lagi nonton, Anda sudah merasa seperti bosan, tidak bergairah, tidak ada semangat menjalani pekerjaan. Sudah waktunya bertanya kepada Tuhan, masuk ke musim yang baru. Tidak ada salahnya. Hidup ini musiman. Amin. Haleluya. Yang ketiga. Wow. Mohon maaf untuk yang single-single. Karena yang ketiga ini Pak Leri bilang nikmatilah anak Anda. Nikmatilah anak Anda. Hei, kebersamaan dengan anakmu itu juga ada waktunya. Nanti setelah anakmu menikah, dia sudah menikmati hidupnya dengan orang lain. Mumpung masih bersama dengan saudara, nikmatilah. Kenapa? Pak Paulus lagi belajar sesuatu. Ketika anak-anak sudah pindah rumah, kita hanya berdua saja. Kemudian kita mulai menghitung, wah dulu waktunya banyak dipakai untuk pelayanan, dulu kurang waktu bersama dengan anak-anak. Menyesal. Setelah itu menyesal. Jadi yang punya anak kecil, Pak Adi, Bu Tari, siapa Pak Rudi, nikmatilah waktu bersama dengan anak-anak. Ajak main sepak bola. Main dengan sepak bola dengan anak-anak. Mancing, kalau perlu mandi bersama, masuk di box, nikmati waktu mandi bersama anak-anak, makan bersama, bermain bersama anak-anak. Itulah yang akan dikenang oleh anak-anak kita. Ada yang mengatakan, anak-anakmu akan mengenang lebih banyak waktu kebersamaan daripada hadiah yang diberikan. Saya masih ingat, diajak ayah saya nonton balapan kuda. Saya masih ingat. Saya masih ingat diajak ayah memancing bersama. Saya masih ingat. Jadi nikmatilah anak saudara. Amin. Waktunya mau peluk, mau cium, itu bagian saudara-saudara. Ada punya hak untuk menciumi anak saudara. Memeluk anak saudara, mengatakan I love you. Ya walaupun anak kadang-kadang enggak mau. Tadi pagi Timi mau saya peluk aja enggak mau. Karena sudah tergesa-gesa. Saya biasa sebelum dia berangkat saya tumpang tangan, saya berdoa. Dia enggak mau. Sudah telat.
Ada waktunya mereka tidak mau dipeluk, saudara-saudara. Iya kan? Tapi kalau yang peluk mamanya masih mau. Ada apa kira-kira? Saudara-saudara, nikmati. Nanti saudara-saudara ada waktunya. Pak Leri bilang sekarang dia menikmati anak-anak dan 16 cucu. Saya sudah merindukan itu. Kapan punya cucu? Ada cucu di rumah namanya Subi. Oh, saudara-saudara, hidup ini singkat. Tolong nikmati hidup saudara. Disarankan begitu. Nikmati mereka, bermain bola dengan mereka, bahwa mereka bermain sepatu roda, memiliki malam keluarga mingguan, luangkan 15 menit sehari dengan fokus pada pasangan, fokus pada perasaan, ketakutan dan kebutuhan masing-masing. Semua anak sudah dewasa dan menikah. Sekarang saya dan Melani, saya sering berkata, kemana perginya waktu? Suatu saat kita akan sampai di situ. Kemana perginya waktu? Yang sudah punya cucu, nikmati cucu Anda, kebersamaan dengan mereka. Saya senang dengan Pak Paulo Pokmor. Dia mengatakan, Paulus, saya membuat keputusan. Saya sudah bilang sama anak-anak saya, ya. Saya sudah bilang sama anak saya bilang, saya punya hak dengan cucu saya setiap hari Jumat, katanya. Jadi setiap hari Jumat dia putuskan bersama dengan cucunya, karena waktu tidak lama lagi. Amin. Yang ditinggal anak pergi kuliah, ya kan? Waktu untuk makan bersama, waktu bercanda bersama sudah berkurang. Jadi nikmati anak cucu saudara. Katakan kepada temanmu, nikmati anak cucu saudara. Amin. Yang keempat, nikmati tahun-tahun Anda. Saya suka ini. Jangan terlalu khawatir memikirkan berapa lama saya masih akan hidup sampai Anda lupa memikirkan kenikmatan hidup. Jangan sampai saudara tiap hari mencemaskan, aduh saya harus makan ini supaya saya hidup lama, saya harus fitness, saya harus pergi ke dokter, saya harus kontrol, nanti berapa lama lagi saya akan hidup. Hari-hari saudara hanya untuk mencemaskan berapa lama lagi saya akan hidup sampai Anda lupa menikmati hidup. Hidup ini hanya sekali. Nikmatilah hidup saudara. Amin. Haleluya. Masih bisa menikmati hidup saudara-saudara? Masih tersenyum dengan hidup? Saudara-saudara, kalau saya memang khawatir, ada banyak khawatir. Hari ini saya khawatir. Khawatir tahun depan atau 2 bulan ke depan bisa bayar operational cost atau tidak. Saya terpikir tadi malam tiap hari Jumat kita harus puasa. Supaya ada terobosan keuangan untuk pelayanan kita. Tapi kalau saya memikirkan, aduh nanti bagaimana 2 bulan lagi, aduh nanti bagaimana 2 bulan lagi. Saya lupa menikmati apa yang dibuat istri saya tadi pagi. Telur dadar. Ya kan, dia sudah masak telur dadar, sudah kerja keras bikin sup bernebon. Saya lupa menikmati itu, saudara. Jadi saya belajar dalam hidup ini jangan mencemaskan apa yang belum tentu terjadi. Supaya Anda bisa menikmati waktu-waktu Anda. Haleluya. Amin. Kalau saudara mau tidur, tidur. Saudara mau mancing, mancing. Saudara mau shopping, shopping. Tidak punya duit untuk shopping, window shopping. Hanya lihat-lihat aja, itu namanya window shopping. Saudara bawa tas, pakai baju yang bagus, keliling, ya kan? Keliling, ya sentro atau beach walk atau barangkali nanti ada mall yang baru, keliling. Dari rumah kesannya mau belanja, padahal hanya window shopping. Anda lihat-lihat aja, oh harganya, oh ini harganya sekian, ini pulang sudah seger, ya kan? Hanya bisa lihat aja, tidak mesti harus beli. Namanya window shopping. Para wanita katanya window shopping itu mengurangi stres. Karena kalau saudara beli malah tambah stres.
Karena belinya kredit masalahnya. Hidup ini sementara, hidup ini singkat, nikmati waktu-waktu Anda. Amin. Haleluya. Kabar baik. Catat baik-baik. Untuk menikmati hidup, Anda tidak perlu kesepakatan satu RT. Untuk bahagia, Anda tidak perlu harus disetujui oleh banyak orang. Bahagia itu pilihan kita. Saudaramu bahagia tidak bahagia itu urusan saudara, tidak perlu harus disetujui banyak orang. Tidak mesti harus banyak follower baru bisa bahagia. Anda hari ini dengan apapun yang ada, saudara bisa bahagia. Amin. Nikmati waktu Anda, katakan kepada teman saudara, nikmati waktu Anda. Hanya hari ini yang kita punya. 1, 2, 3. Besok belum tentu, kemarin sudah kita lewati. Hanya hari ini. Hanya hari ini. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan, karena yang namanya mati dan hidup adalah misteri ilahi. Anda tidak tahu, saya juga tidak tahu. Kita semua kaget ya kan, waktu ada teman kita yang kemarin baru makan sama-sama, makan bakso. Pulang tiba-tiba dia langsung dipanggil oleh Tuhan, kita tidak akan pernah tahu. Saya kadang-kadang mikir juga, itu orang muda yang bodoh ini benar-benar bodoh. Dia menunda kebahagiaan sampai dia lupa menikmati hidup, karena setelah terkumpul banyak baru dia bilang sama jiwanya, hai jiwaku, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Jadi kemarin terkesan tidak senang dia. Kemarin waktu kerja, waktu menanam, waktu merombak lumbung, dia tidak senang, dia tidak bahagia. Sayang sekali, dia baru mau bersenang-senang, dia mati malam itu. Hidup sekali, nikmati waktu Anda. Amin. Haleluya. Saudara pasti senang yang bagian terakhir nih. Nikmati pasangan Anda. Nikmati pasangan Anda. Amin. Pernah saudara lihat pasangan saudara? Waktu dia tidur, saudara menatap, ya kan? Kemudian saudara bilang, wah haleluya, Tuhan baik. Kemudian dia bangun, saudara, enteng tang ting dulu, enteng tang ting dulu. Saudara senang. Kemudian pasanganmu bangun, saudara. Kemudian pasanganmu mengatakan, kalau saya lagi tidur jangan dibangunin. Padahal saudara senang menikmati dia karena dia sudah bangun. Saudara, mengapa Tuhan memberikan pasangan untuk Anda? Karena untuk dinikmati, bukan untuk disesali. Jadi kalau saudara setiap kali lihat pasangan, waduh, kenapa Tuhan bawa saya? Dulu tuh salah ketemu dia di bis, itu saya salah. Siapa yang bawa dia di dalam hati saya? Ini gara-gara bully dia. Saudara mulai mencari-cari kambing hitam, mempersalahkan orang karena penyesalan. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, nanti suatu saat ketika anak-anak sudah menikah, mereka punya rumah sendiri, mereka tinggal di kota lain, tinggal berdua. Nah, kalau saudara tidak bisa saling menikmati satu dengan yang lain, gara-gara kekurangan, gara-gara kesalahan, saudara tidak akan pernah menikmati. Kemudian rumah itu hanya isi berdua, saudara tidak ada lagi kemesraan, tidak ada lagi romantika pernikahan. Aduh, saya bisa membayangkan Anda seperti ngekos, tinggal di rumah bersama tapi kayak anak kos. Belajarlah menikmati. Caranya bagaimana? Syukuri apa yang ada. Amin. Haleluya. Pernah melihat pasangan saudara dari jauh aja, waduh dia datang, haleluya. Ya, atau dia datang lagi. Kalimatnya berbeda. Ngapain kamu pulang? Harusnya kamu tidak pulang. Itu lain, saudara. Kalau saudara sudah jenuh dengan pasangan Anda, tidak ada lagi kemesraan, tidak pernah mengharapkan pasanganmu ada di sampingmu, ada yang salah dengan pernikahanmu. Bertobat. Makanya benar, jatuh cinta itu mudah, hanya perlu 4 menit.
Untuk jatuh cinta perlu 4 menit. Untuk merawat cinta itu perlu sepanjang umur, saudara. Amin. Haleluya. Pernah saudara dibikin kagum oleh Tuhan karena diberkati oleh pasangan? Baru dipulang, istri sudah tidur. Kemudian waktu sebelum tidur mengatakan, terima kasih Tuhan untuk pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada saya. Haleluya. Kemudian dipeluk dengan ucapan syukur. Pernah? Sering. Wah, haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Pak Rudi. Amin. Nah, ini untuk saudara-saudara yang sudah mulai kesulitan menikmati pasangan, tolong dicek and recheck. Kemungkinan ada yang salah dengan perspektif saudara. Dikatakan bahwa semakin lama di dalam pernikahan Anda akan menjadi teman dengan pasangan Anda. Maka mulai sekarang segala macam cara atau segala macam alasan yang membuat Anda bermusuhan dibereskan. Supaya Anda bisa berteman. Orang Jawa bilang koyo mimilan mintuno. Saudara kan tidak tahu. Sampai umur tua. Saudara masih jalan bersama-sama, renteng-renteng, ya kan? Saudara harus mulai belajar sekarang ini. Amin. Haleluya. Saya selalu diberkati setiap kali ketemu Pak Timotius Arifin dengan Ibu Vivi, dan mereka suka bergurau. Katanya Pak Arifin itu suka bergurau. Dan itu yang membuat Pak Arifin bangga. Istri saya tidak pernah cemburu, Bapak Agus. Berkali-kali dia bilang, istri saya tidak pernah cemburu. Mereka selalu bersama-sama kemana-mana bersama-sama menikmati kehidupan. Di akhir kehidupan ini, saudara, mari kita menjadi orang-orang yang menikmati pasangan hidup. Amin. Oleh karena itu, milikilah ilmu. Ilmu apa? Jatuh cinta pada orang yang sama berkali-kali dalam waktu yang lama. Harus punya ilmu itu. Apa tadi saudara-saudara? Jatuh cinta pada orang yang sama, bukan pada orang yang berbeda. Saya nonton sinetron yang saudara-saudara, kadang-kadang saya kalau lihat laki-laki itu muncul saya jengkel sekali. Istrinya 2, mau 3 lagi. Saudara tahu siapa namanya dia? Siapa namanya dia di sinetron itu? Setiap kali dia muncul, setiap kali istri muda sama istri tuanya ketemu pasti ribut. Saudara-saudara, hidup ini sekali, jangan sampai tiap hari hanya ribut aja masalah dengan pernikahan saudara-saudara. Maka kembangkanlah ilmu jatuh cinta pada orang yang sama berkali-kali dalam waktu yang lama. Makanya punya skill bagaimana menyelamatkan cinta. Amin. Salah satunya jangan pernah menuntut kesempurnaan. Yang mau menikah nih, dengar baik-baik. Pasanganmu akan berubah. Hari ini engkau menikah, besok dia sudah berubah. Karena di dunia ini tidak ada orang yang tetap, semua berubah. Maka waktu menikah dikatakan oleh penasihat perkawinan, lebih baik engkau jatuh cinta pada firman tentang pernikahan sebelum jatuh cinta kepada orang yang akan Anda nikahi. Mengapa? Karena waktu Anda sudah jatuh cinta dengan firman tentang pernikahan, waktu orang yang kau nikahi berulah, engkau masih melaksanakan kebenaran firman tentang pernikahan. Apa? Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu kebenaran firman. Jadi apapun pancaroba pernikahan saudara-saudara, jatuh cintalah kepada kebenaran firman. Sehingga waktu orang yang kau nikahi berubah, Anda tidak berubah. Komitmenmu tidak berubah, cintamu tidak berubah. Haleluya. Amin. Saya sudah mengatakan namanya pernikahan itu punya banyak musim, ya kan? Ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Kasihan kalau sudah di musim dingin. Saudara nanti akan tahu
perbedaannya yang sudah menikah. Dan semua musim itu bisa memiliki tantangannya sendiri. Oleh karena itu kita semua, saudara-saudara, harus bisa adjust, menyesuaikan harapan dengan setiap musim. Ini contoh, saudara yang menikah belum ada anak, beda dengan kalau sudah ada anak. Nanti beda lagi kalau anak-anak sudah keluar dari rumah, musimnya beda lagi. Jadi Anda harus menyesuaikan setiap musim, harapan Anda harus dibedakan. Waktu suami masih sehat, umur 35, gaji masih banyak. Saudara, wow, nanti kalian suami sudah 65, sudah pensiun, uangnya berkurang, Anda jangan mengharapkan penghasilan suami sama dengan waktu dia masih 35. Amin. Kemudian Anda membanding-bandingkan, harusnya kamu bisa seperti Pak Lurah itu loh. Harusnya kamu seperti dia anggota DPR. Enggak bisa, dia sudah pensiun. Jadi harapanmu terhadap pasanganmu harus disesuaikan dengan musim kehidupan yang Anda miliki supaya tidak kecewa. Karena kekecewaan adalah awal Anda tidak bisa menikmati kehidupan. Ketika Anda kecewa dan membiarkan rasa kecewa, Anda tidak bisa bahagia. Hidup ini singkat, saudara-saudara. Jangan lupa bahagia. Tengok teman saudara. Bilang, hidup ini singkat kawan, jangan lupa bahagia. Amin. Haleluya. Waspadai kecemasan, waspadai kekhawatiran, waspadai ketika Anda mulai menyimpan kekecewaan. Hidup ini singkat, harus dinikmati. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mau kita menyanyikan lagu kita. Hidup ini, Bu Lydia dan kawan-kawan, nyanyikan lagu ini. Hanya sementara. Kita akan menyanyikan lagu ini, sudah lama kita tidak menyanyikan. Segalanya akan segera. Semua cewek-cewek maju ke depan. Ya, terutama yang hidupnya tinggal sementara. Mari maju. Ya. Umur kita bagai sekuntum bunga, pagi mekar lalu sore tiada. Sadarlah hai manusia, semua kembali padanya. Lihat sebekas bayang-bayang siang muncul sejenak kemudian hilang. Insaflah hai manusia, sembah sujudlah, sembah sujud kepadanya. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sinar. Jangan andalkan harta dunia, peganglah erat terang firman-Nya. Diberkati yang mengandalkan Tuhan, hati tenang hadapi cobaan. Bagai daun tak pernah kekeringan, bersuka cita terus. Sekali lagi katakan, hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara, segalanya
dan harta dunia. Peganglah erat terang firman-Nya. Diberkati yang mengandalkan Tuhan, hati tenang. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Bapa, kami percaya kepada Kita. Terima kasih Yesus. Amin. Bersuka cita memuji Tuhan. Bapak Ibu, saya tahu ada di antara Bapak Ibu yang sudah menuliskan pokok doa. Ada juga yang tidak menuliskan pokok doa tapi memerlukan keajaiban dari Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menuliskan pokok doa, kami akan bersyafaat buat Anda semua. Taruh tanganmu di dada. Mari kita akan bersepakat berdoa, memohon agar Tuhan akan menjamah setiap saudara yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, kami berdoa buat semua saudara-saudaraku yang sedang memerlukan keajaiban dari Tuhan. Ada yang membutuhkan kesembuhan, ada yang membutuhkan terobosan pernikahan, ada yang membutuhkan pemulihan ekonomi. Ada yang sedang mendoakan supaya ada keturunan melalui pernikahan mereka. Ada yang sedang berharap supaya anak-anak mereka diberkati, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang sedang mereka harapkan hari ini Bapak, saat ini kami berdoa, lawat mereka, jamah mereka. Jamah mereka, Pak. Saudara-saudara yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Sekarang juga. Izinkan Tuhan menjamah saudara. Haleluya. Khusus untuk orang yang sakit, Ibu Rina akan berdoa untuk semua yang sakit. Kami Saudara, bersyukur pagi hari ini Tuhan. Amin. Sebab kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang sanggup melakukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami percaya pagi hari ini Tuhan ketika kami datang kepada Engkau. Haleluya. Menyerahkan setiap sakit penyakit kami. Apapun yang menjadi bagian dari tubuh kami yang mengalami sakit. Kami percaya mujizat kuasa-Mu akan dikerjakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini seberapa tangan yang terangkat Tuhan. Untuk membutuhkan keajaiban-Mu, membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat Allah terjadi pagi hari ini. Kuasa Allah bekerja dan kami tahu ketika kuasa Allah bekerja, yang sakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur dan kami berterima kasih buat keajaiban mujizat Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan berdoa untuk semua partner, semua rekan kerja, semua pemimpin. Kita berdoa untuk finansial, untuk keuangan kita, saudara-saudara. Kita berdoa agar Tuhan memberikan terobosan untuk keuangan disciple maker. Tuhan akan menolong, Tuhan akan melimpahkan, Tuhan akan memberkati. Ibu Lydia akan berdoa. Haleluya. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Kami percaya kami punya Allah yang Dalam tahu nama dalam Yesus. segala perkara. Nama Saat pagi ini kami berdoa buat setiap finansial kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah sumber segalanya. Kami percaya ada terobosan yang baru dalam setiap finansial kami ya Tuhan. Khususnya bagi Yayasan Mercy Indonesia. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan finansial yang luar biasa. Sehingga perkara-perkara besar Tuhan akan nyatakan. Karena kami percaya Tuhan melalui pelayanan ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya melalui pelayanan ini banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu berkati finansial Yayasan Mercy Indonesia ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan sedang mencurahkan segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sepakat dan kami minta itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, kami memberkati semua pemimpin, anak-anak panti asuhan di setiap panti Mercy. Aku memberkati para pemimpin Radius, memberkati setiap partner, para perintis. Biarlah hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari di mana kami menjadi produktif karena Tuhan.
hari di mana kami menyaksikan keajaiban demi keajaiban. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya mengatakan amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Jangan lupa yang diberkati melalui video ini, sharing, bagikan video ini untuk sahabat-sahabat Anda. Dan sampai jumpa besok. Tuhan memberkati. God bless you.